Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, terlebih dahulu kita merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Allah Bapa di sorga, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang memberikan kesehatan kepada kami, kesehatan jasmani dan rohani. Engkaulah yang memelihara kami Tuhan, sehingga kami boleh merasakan kasih sayang-Mu sampai saat ini. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami Bapa, agar firman-Mu itu dapat bersemayam di dalam hati dan pikiran kami. Dan itulah yang menjadi pedoman kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami yang kami persembahkan kepadamu, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hari ini Sabtu tanggal 3 September 2022, firman Tuhan yang menjadi renungan harian kita diambil dari Keluaran pasal yang ke-20 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apabila kita memberi atau menerima sebuah cenderamata adalah sesuatu hal yang sangat baik. Dan sebagai umat Tuhan, sebagai umat yang percaya, tentu kita sangat menghargai setiap orang yang mau memberi cenderamata atau penghargaan kepada kita. Kita juga mungkin sering melihat bagaimana sepasang calon pengantin, mereka saling bertukar cenderamata, saling tukar cincin. Nah, mereka melakukan itu
sebagai ungkapan tanda saling mengasihi. Nah, tentu tujuan dari memberi tanda mata adalah agar saling mengingat janji mereka yang mereka ucapkan di altar di hadapan hamba Tuhan. Nah, bahwa di antara mereka tidak ada yang suka untuk disakiti, atau mungkin tidak ada yang suka untuk menyakiti. Apabila salah seorang dari mereka mengingkari janjinya, tentu akan menimbulkan suatu perselisihan, bahkan bisa sampai kepada suatu perpecahan. Nah, melalui nas kita hari ini, kita juga diingatkan bahwa Allah tidak menghendaki manusia itu membuat janji dengan dunia ini. Sebab jika manusia membuat janji, membuat tanda mata dengan dunia ini, maka Allah akan murka. Allah akan marah. Allah akan menghukum kita. Allah tidak mau disandingkan dengan apa yang ada di dunia ini. Karena Allah sendiri sudah membuat janji, yaitu 10 hukum Taurat. Inilah yang menjadi rel, inilah yang menjadi pedoman, inilah yang menjadi arahan kehidupan kita sebagai umat Kristen, pengikut Kristus. Kalau tadi dikatakan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, itu sebagaimana yang tertulis dalam titah yang kedua. Kalau hanya sekedar membuat patung, tidak ada larangan. Ya, sekedar membuat patung, karena itu juga merupakan bisa saja ekspresi atau ya katakanlah kekayaan pemikiran seseorang dalam hal seni. Tetapi kalau sudah menjurus sampai kepada membuat patung itu menjadi suatu hal yang disakralkan, berhala, ini Allah murka. Nah, marilah kita aminkan apa yang Tuhan titahkan kepada kita sebagai pedoman hidup kita. Itulah way of life, kehidupan kita di dunia ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami tetap setia dan tidak menduakan Tuhan melalui berhala-berhala yang kami sembah. Tuhan, ajar kami dalam aktivitas kami hari lepas hari agar kami senantiasa setia dan patuh melaksanakan firman-Mu, melaksanakan titah-Mu. Ampunkan kami Tuhan atas segala salah, dosa dan pelanggaran kami. Sucikan kami dengan darah-Mu yang kudus, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu, layak menjadi berkat-Mu, dan layak menjadi saluran berkat-Mu. Dengarkan doa kami Tuhan, yang kami naikkan kepadamu dengan perantaraan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom.